Ini kan masih pertemuan pertama ya. Oke, di sini saya share screen untuk RPS kita ya. Eh, hmm, hmm, oh, RPS. Bisa diperhatikan ya di sini yang saya share. Eh, di sini untuk persamaan diferensial ini merupakan mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib di sini sudah menempuh kalkulus integral ya berarti ya. Sudah Ibu. Oke, berarti itu menjadi mata kuliah prasyarat. Dan di sini yang akan kita pelajari di dalam persamaan diferensial eh, elementer. Nah, itu diantaranya nanti ada beberapa pokok bahasan ya di sini ya. Yang pertama mungkin adalah PD tingkat satu pangkat satu. Ini adalah persamaan diferensial yang paling sederhana sebetulnya ya. Nah, PD tingkat satu pangkat satu yang variabelnya dapat dipisahkan. Nah, ini biasanya metodenya disebut dengan metode pemisahan variabel nantinya ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan kedua adalah mengubah PD tingkat satu pangkat satu menjadi PD yang variabelnya dapat dipisahkan. Ini masih di metode yang sama, tetapi untuk PD homogen, kemudian untuk PD yang dapat dibentuk MDX plus NDX sama dengan nol. Nah, itu ya. Nanti ada beberapa yang harus dicermati di sini sesuai dengan bentuknya tentunya. Masih dengan metode pemisahan variabel. Nah, berikutnya ada PD eksak, kemudian ada mengubah PD tingkat satu pangkat satu menjadi PD eksak. Nah, itu. Kemudian ada PD linear tingkat satu dan mengubah PD tingkat satu pangkat satu menjadi PD linear. Jadi banyak sekali ya di sini ya. PD tingkat satu pangkat tinggi, PD linear tingkat n dengan koefisien konstan, gitu. Ini kemudian akan ada UTS nantinya, gitu ya. Jadi di sini untuk metode pembelajaran nanti lebih ke small group discussion, gitu. Nanti bisa didiskusikan selain mungkin ada penjelasan dari saya, juga bisa didiskusikan nanti mungkin soal-soalnya bisa didiskusikan bersama, membentuk kelompok kecil-kecil seperti itu, ya, gitu. Nah, nanti setelah UTS di sini masih ada ya materinya banyak sekali ya untuk PD elementer ini. Nanti kita akan masih lanjut belajar mengenai PD linear tingkat n dengan koefisien variabel. Kalau yang sebelumnya dengan koefisien konstanta, kemudian akan dibahas juga PD linear tingkat n dengan koefisien variabel. Ya. Nah, kemudian ada PD linear tingkat n eh, untuk sistem ya, yang terakhir itu nanti sistem persamaan diferensial linear. Sistem itu apabila
nanti kita mempelajari persamaan diferensial yang tidak berdiri sendiri. Jadi terdiri dari lebih dari satu persamaan diferensial yang diselesaikan secara bersama-sama. Seperti sistem persamaan linear gitu ya. Jadi terdiri dari misalkan dua persamaan linear, terdiri dari tiga persamaan linear. Kalau dalam hal ini persamaannya adalah persamaan diferensial. Seperti itu ya. Yang akan kita bahas itu. Nah, kemudian ada juga aplikasi nanti yang terakhir sekali adalah aplikasi dari persamaan diferensial. Jadi di sini adalah lebih ke manfaatnya apa sih kita mau belajar persamaan diferensial elementer ya. Jadi kita uh, sudah harus mempunyai tujuan gitu ya. Tujuannya apa? Saya belajar persamaan diferensial elementer ini gitu. Nah, persamaan diferensial elementer, kenapa kok saya tidak hanya belajar tentang persamaan aljabar saja? Kenapa saya perlu belajar persamaan diferensial? Nah, itu pun harus sudah dipikirkan gitu. Kira-kira apa sih manfaatnya gitu? Jadi manfaat dari persamaan diferensial elementer ini sebetulnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia nyata, ya, permasalahan di dunia nyata yang tidak bisa diselesaikan dengan persamaan linier biasa, dengan persamaan aljabar biasa, dengan persamaan non-linier biasa. Jadi untuk fenomena-fenomena yang berubah. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi di dunia nyata itu kebanyakan bersifat dinamis, bersifat berubah, ada perubahan. Makanya di sini kita eh, belajar turunan, ya, belajar persamaan diferensial. Sebetulnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia nyata yang terkait dengan perubahan perilaku satu sistem. Seperti itu ya. Jadi ini yang akan kita bahas nantinya di eh, materi persamaan diferensial. Dan nanti di sini akan ada presentasi juga mengenai aplikasi persamaan diferensial. Jadi di sini belajarnya itu secara mandiri. Nah, itu bisa per kelompok ya. Saya kira bisa mungkin kita nanti coba gitu apakah mau sendiri-sendiri atau per kelompok gitu. Jadi untuk aplikasi eh, persamaan diferensial sendiri itu nanti adalah materi yang akan dikerjakan oleh mahasiswa sebagai suatu case base atau mungkin sebagai suatu proyek kecil ya di sini. Nah, kemudian di sini akan ada UTS tetap ya gitu. Mengenai porsi penilaian, saya kira ya sama ya dengan mata kuliah yang lain gitu. Untuk tugas-tugas nanti biasanya itu 20%. Untuk UTS biasanya 30%, untuk UAS biasanya 50%. Tapi persentase ini masih bisa berubah. Masih bisa berubah dalam artian misalnya, oh ternyata setelah dinilai gitu ya, nilai UTS di kelas ini misalnya jeblok misalnya ya, itu nanti masih bisa eh, berkurang, ditambahkan, nah seperti itu ya. Nanti kita lihat bagaimana nanti hasil dari eh, tesnya gitu ya. Baru nanti kita bikin presentase yang sekiranya tidak merugikan mahasiswa gitu ya. Untuk tugas-tugas nanti di setiap pertemuan itu sebetulnya ada ya, ada eh, latihan gitu yang harus dikerjakan gitu. Nah, itu bisa dikerjakan secara mandiri atau berkelompok. Seperti itu ya. Untuk materi kita bahas pada saat pertemuan. Seperti itu. Ini untuk materi persamaan diferensial ya. Saya kira ini sebetulnya kalau pengajar yang utama yang sebelumnya itu adalah Pak Tri Murdianto dan Bu Devi Agustin ya yang sedang kuliah gitu. Nah, karena di sini untuk eh, kuliah persamaan diferensial itu tidak hanya di prodi matematika saja tentunya ya. Ada juga di prodi pendidikan. Maka di sini diseragamkan kita mengikuti RPS sebelumnya yang dibuat oleh Pak Tri Murdianto. Materi-materi juga sudah dibuat oleh Pak Tri Murdianto ya.
Jadi kita mengikuti agar ini nanti seragam. Karena untuk UTS dan UAS nanti itu seragam biasanya ya. Seragam itu artinya untuk matematika. Matematika kan ada dua kelas ya. Nah, ada dua kelas. Kemudian untuk yang mungkin ada pendidikan matematika itu nanti harus seragam karena nanti paralel, gitu ya. Jadi mohon untuk betul-betul belajar dengan baik karena materinya paralel. Mungkin nanti ujiannya tidak hanya dari saya soalnya, dan juga dari dosen yang lain. Seperti itu, ya. Itu untuk RPS ya. RPS eh, persamaan diferensial elementer. Nah, dari sini kira-kira ada yang ditanyakan dulu mengenai pembelajaran kita, mengenai RPS. Silakan dari mahasiswa mungkin ada yang ditanyakan. Ibu, saya izin bertanya, Ya, Bu, untuk ya. aplikasi persentase yang di tugas Mm-mm. pertemuan 15 itu, kira-kira jika dibuat kelompok, berapa orang, Ibu, untuk per satu Kalau kelompoknya? per satu kelompok mungkin 3 orang ya. 3 orang. Ini satu kelas jumlahnya berapa, Mas? Ada 41, Bu. Ada satu dari prodi pendidikan matematika. Oh gitu. Ada 41 ya? Iya, Bu. Oke, ya 3 orang lah gitu ya, 3 orang. Nanti berarti itu kan 41 ya. Nah nanti ya dibagi 3 orang ya boleh sih sebetulnya 4 orang juga tidak masalah. Tapi 3 orang saja saya kira ya. Nanti dibagi 3 orang. Saya kira cukup untuk menyelesaikan. Dan kalau bisa, nah kalau bisa ini hasil dari proyeknya ini kita anggap sebagai proyek ya gitu. Karena sebetulnya semua mata kuliah, nah semua mata kuliah kita sekarang itu pembelajarannya itu kan harus case based ya, case based dan project based. Kita memang disarankan seperti itu. Walaupun mungkin di RPS itu belum terlalu apa namanya eh, eh, di statement gitu ya, oh ini menggunakan project base atau case base, tapi sebetulnya semua mata kuliah kita ya, mata kuliah di S1 itu semuanya harus diubah ke case base atau project base. Jadi lebih ke mengerjakan secara mandiri mahasiswa itu gitu. Jadi ada karya gitu. Bukan hanya kuliah misalkan ekspositori dikerjakan apa namanya dijelaskan oleh dosennya, kemudian mahasiswa mengerjakan tugas. Bukan seperti itu saja kalau sekarang. Lebih ke case base. Kalau case base itu nanti kita misalkan dibagi. Nah, dibagi kasus per kasus gitu ya. Nanti kasus per kasus itu akan diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, ada part itu nanti di dalam eh, 16 kali pertemuan itu. Tetapi kalau project base itu nanti misalnya itu memerlukan waktu yang lebih panjang ya. Kalau project base itu biasanya nanti beberapa pertemuan kita gunakan untuk eh, menyelesaikan project dari mulai awal pembentukan project, kemudian timeline penyelesaian project nanti dibuat oleh kelompok itu bagaimana, dan setiap minggu nanti harus ada progress report. Itu kalau project base. Kalau nanti kita sistemnya mau project base, berarti penilaian terbesar persentasenya ada di project base. Lebih dari 50% sendiri, ya, gitu. Maksimal 50%. Tapi bisa lebih untuk projectnya sendiri. Kalau yang lain-lain itu sebetulnya eh, ini saja gitu di bawah 50% ya gitu. Melengkapi saja. Karena yang utama adalah project base. Nah, mau saya sebetulnya untuk persamaan diferensial elementer karena sebetulnya begini ya, materinya banyak sekali untuk persamaan diferensial elementer dan terkadang mahasiswa itu oke, mereka pinter ya menyelesaikan persamaan diferensial ya, menyelesaikan persamaan diferensial dari mulai mungkin metode pemisahan variabel, kemudian eh, mungkin dari bentuk Bernoulli dan lain sebagainya dengan misalkan metode koefisien tak tentu, dengan metode variasi parameter mereka fasih, tetapi biasanya kurang begitu paham manfaat belajar persamaan diferensial elementer ini sebetulnya untuk apa, gitu ya. Nah itu. Nah makanya nanti untuk ini ya untuk tugas tugas akhir nanti itu kita bikin proyek kecil saja walaupun itu tidak
misalkan 6 kali pertemuan atau mungkin bisa empat kali pertemuan maksimal gitu ya. Kita coba selesaikan untuk proyek itu. Nah, untuk proyek itu mungkin nanti kita bisa tuliskan di dalam bentuk artikel, artikel yang misalkan kita publish seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Kalau memang aplikasinya itu betul-betul nanti merupakan ide kita sendiri, bukan aplikasi. Sekarang kan gampang sekali. Apapun itu dilihat dari internet gitu kan gampang ya. Gitu. Kita bisa copy dari manapun untuk menyelesaikan tugas, bukan seperti itu. Kita harus tahu betul-betul memang mengerjakan itu dengan dengan pengetahuan kita. Bukan itu yang saya harapkan, gitu ya. Kalau hanya mengumpulkan tugas, kemudian tugas itu misalnya bisa diambil dari internet atau sumber yang mana gitu, itu artinya Anda tidak mengerjakan apa-apa, belum menerapkan itu gitu ya. Yang seharusnya adalah kita betul-betul mencoba ya, mencoba mencari ataupun mungkin mencontohkan aplikasi dari persamaan diferensial yang betul-betul kita terapkan di dunia nyata itu seperti apa. Kita tuliskan hasil itu sebagai hasil karya kita. Karena proyek itu berbeda ya. Kalau proyek itu cirinya itu adalah hasilnya nanti dalam bentuk karya. Lah kalau misalkan cuma mengerjakan apa namanya eh, mengerjakan misalnya apa aplikasi dari persamaan diferensial. Nah, begitu saja, tetapi tidak dipublish, tidak dituliskan dalam bentuk artikel gitu. Jadi karya apa? Ya kan akan kita simpan begitu saja, tidak ada manfaatnya nantinya, gitu ya. Harapan saya seperti itu nanti untuk mata kuliah ini. Nanti berarti mata kuliah sebetulnya mata kuliahnya ini banyak ya, banyak sekali. Eh, metode-metodenya, mata kuliahnya sendiri juga memang apa namanya sebetulnya terlalu banyak harusnya direvisi gitu ya. Tidak sebanyak ini yang seharusnya dipelajari ya. Tetapi ya tidak apa-apa gitu ya. Yang penting mahasiswa itu nanti tahu manfaatnya. Apa sih kalau model-model di dalam dunia nyata itu kalau diselesaikan dengan PD pangkat satu itu seperti apa? Kalau diselesaikan dengan sistem itu yang seperti apa? Nah, itu mahasiswa harus tahu nantinya, gitu ya. Oke, eh, itu tadi ya untuk pertanyaan Mas Raffi ya. Untuk yang lain ada yang ditanyakan? Bu, saya izin bertanya lagi, Bu. Ya, Nah, untuk silakan. Nah, aplikasinya menggunakan aplikasi apa, Ibu? untuk aplikasi sebetulnya di sini kalau yang sudah di-share ya sebetulnya sama Pak Tri, itu biasanya juga bisa menggunakan Maple. Bisa menggunakan Maple, tapi mungkin juga bisa sih dengan menggunakan Octave atau mungkin dengan menggunakan Python sebetulnya mungkin bisa ya untuk apa jika nanti memang kita memerlukan ya solusi numeriknya gitu ya. Nah, kadang-kadang juga memang susah juga kadang-kadang kita menyelesaikan secara analitik itu kadang-kadang susah nggak ketemu ya solusinya. Nah, nanti silakan di situ mahasiswa mencoba secara mandiri gitu ya. Nanti coba kalau menggunakan software bagaimana kira-kira gitu ya. Dengan menggunakan Maple, dengan menggunakan misalkan laptop bisa nggak? Atau dengan menggunakan eh, mungkin di sini bahasa pemrograman yang sudah biasa dipelajari gitu misalnya dengan menggunakan Python. Bisa nggak kira-kira untuk menyelesaikan persamaan diferensial gitu? Kalau mau sampai kepada aplikasi. Nanti biasanya kalau di proyeknya memang seperti itu. Tidak semua model bisa diselesaikan secara analitik, terutama kalau nanti apa namanya bentuk persamaannya kompleks gitu ya. Nah, itu nanti juga bisa perbantuan eh, silakan software tertentu yang kira-kira sudah familiar untuk digunakan. Silakan di sana. Dicoba, dilihat di help itu barangkali di situ ada kan. Kita tinggal menggunakan toolnya barangkali seperti itu ya. Ya, Ya, begitu baik, Ibu. Mas Terima Raffi? kasih, Bu. Iya, oke Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Yang lain ada yang ditanyakan?
Oke, jika tidak ada, mungkin kita sedikit masuk ke materi ya. Tetapi saya hanya bisa sampai jam 9 saja ya, karena memang saya sedang ada dua kegiatan gitu ya. Nah, ini juga nanti ada kuliah yang selanjutnya ini ada kuliah lagi gitu. Saya nggak tahu itu mau digeser atau tetap ada kuliah, nggak tahu karena memang waktunya berbenturan gitu ya. Nah, oke, di sini mungkin sekilas ya mengenai pertemuan satu. Nah, di sini ya, ini sudah terlihat Mas ini eh Belum apa Ibu, yang belum saya share? terlihat. Belum, belum. Belum Oke. Ibu. Ini sudah terlihat belum? Belum ya? Masih belum Ibu. Bisa. Yes. Nah, ini ya. Untuk pertemuan pertama, di sini PD tingkat satu pangkat satu. Ini adalah bentuk persamaan diferensial yang paling sederhana ya. Nah, PD tingkat satu pangkat satu. Nah, tingkat satu pangkat satu. Nah, di sini untuk yang diharapkan ya setelah kita mempelajari eh, PD tingkat satu pangkat satu, nanti tentunya di sini mahasiswa bisa memahami ya apa sih PD tingkat satu pangkat satu itu seperti apa, bentuknya seperti apa, bagaimana penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial. Karena untuk persamaan diferensial ini selain ada penyelesaian umum, ada juga penyelesaian khusus atau penyelesaian partikular gitu ya. Jadi penyelesaian umum itu masih di dalam bentuk umum, tetapi untuk penyelesaian khusus nanti nilai dari konstantanya itu nanti sudah kita ketahui. Seperti itu. Untuk penyelesaian dari PD biasanya adalah penyelesaian umum plus penyelesaian khusus. Nantinya seperti itu ya. Nah, nanti diharapkan juga mahasiswa bisa menggunakan metode pemisahan variabel. Metode pemisahan variabel itu sebetulnya adalah metode yang paling sederhana untuk menyelesaikan eh, persamaan diferensial, terutama yang untuk persamaan diferensial tingkat satu pangkat satu. Walaupun PD ini sederhana nantinya ya, tetapi harus betul-betul dikuasai. Karena apa? Nah, ketika kita mau menyelesaikan PD-PD yang selanjutnya nanti, tetap ini akan digunakan. PD-PD yang akan kita yang akan kita bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya, itu pun tidak bisa lepas dari PD tingkat satu pangkat satu ini. Pasti nanti akan berkaitan, gitu ya. Untuk menyelesaikan misalnya PD orde selanjutnya, tetap akan digunakan solusinya akan digunakan juga pendekatan PD tingkat satu pangkat satu. Seperti itu ya. Jadi harus dikuasai dulu ya. Misalkan untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan yang untuk pertemuan berikutnya, pertemuan yang sekarang harus dikuasai dulu. Seperti itu ya cara belajarnya. Dan cara belajarnya juga untuk PD ini memang harus banyak latihan gitu ya, agar nanti terbiasa ketika ujian gitu. Karena ujiannya nanti harapannya nanti kita ujiannya luring ya, ujiannya luring. Nah, kemudian di sini untuk materi adalah pengertian persamaan diferensial, kemudian pengertian tingkat dan pangkat dari persamaan diferensial, pengertian penyelesaian umum, kemudian PD yang variabelnya dapat dipisahkan, dan penyelesaian PD yang variabelnya dapat dipisahkan. Gitu ya. Oke. Sekarang di sini eh, perhatikan dulu ya di sini ya. Persamaan diferensial biasanya disingkat persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat derivatif atau diferensial. Nah, itu sudah jelas.
ya, bentuknya DY per DX. Nah, di sini saya tanya dulu, bentuk DY per DX. Kenapa? Apa makna dari DY per DX? Kenapa di situ misalnya simbolnya kok tidak Y saja? Kenapa di situ simbolnya harus Y aksen? Kenapa simbolnya harus DY per DX? Kira-kira apa sih apa cerita di balik itu? Kenapa kok muncul simbol DY per DX? Coba ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Kenapa itu DY per DX? Kalau persamaan aljabar biasa, itu kan bisa juga Y sama dengan X plus 2 misalnya. Nah, sekarang bentuknya DY per DX, persamaan diferensial. Nah, di sini kita harus paham gitu ya. Nah, persamaan diferensial di situ membacanya DY per DX itu sebetulnya apa? Perubahan dari variabel Y terhadap X. Ya, seperti itu ya. Perubahan variabel Y terhadap X. Perubahan variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel X. Nah, contohnya di dalam fenomena nyata gitu ya, di dalam masalah real, misalnya perubahan populasi misalnya. Perubahan populasi misalnya Y-nya itu sebagai P, sebagai jumlah populasi gitu ya, jumlah individu dalam populasi. Kemudian X-nya misalnya waktu. Nah, biasanya dipengaruhi oleh waktu kan perubahan populasi itu gitu. Jadi, misalnya di situ disimbolkan DP per DT, di situ adalah menjelaskan tentang perubahan jumlah populasi P terhadap waktu, dipengaruhi oleh waktu. Seperti itu. Ini pentingnya persamaan diferensial. Sebetulnya kalau di sini kita itu masih apa namanya masih di dalam bentuk rumus-rumus DY per DX itu adalah cara menghitungnya saja yang kita pelajari. Belum sampai menyentuh masalah-masalah real. Nah, kalau kita nanti sudah menyentuh masalah-masalah real, sebetulnya apa yang akan kita pelajari sekarang itu terapkan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Ya, nah misalkan DY per DX itu nanti misalkan diumpamakan di dunia nyata itu adalah perubahan populasi terhadap waktu, iya kan? Kemudian ada masalah-masalah misalnya bukan hanya perubahan populasi tentunya. Nah, di situ juga bisa misalkan di dalam satu sistem. Di dalam satu sistem itu nanti kalau terdiri dari lebih dari satu persamaan diferensial. Misalnya DY per DX sama dengan misalnya untuk persamaan satu yang persamaan yang pertamanya DY per DX sama dengan X plus 2. Untuk persamaan yang kedua, misalnya DY per DX sama dengan 5X plus 6, misalkan seperti itu. Nanti diselesaikan secara bersama-sama. Hasilnya nanti seperti apa. Nah, untuk eh, yang sistem, nanti juga ada fenomena sistem itu. Bila mana apa? Sistem itu terjadi jika ada dua komponen atau lebih dari satu komponen. Nah, di alam semesta gitu, yang dia bekerja secara bersama-sama, yang berinteraksi. Nah, misalkan di sini adalah model, kalau misalkan modelnya di sini adalah model perubahan populasi saja. Nah, model perubahan populasi, nah di sini kalau dia merupakan satu sistem, nah misalkan kita bisa secara spesifik menyebutkan populasinya ini populasi apa? Oh, ini populasi populasi dari predator prey. Nah, misalkan untuk satu sistem ini misalkan sistemnya terdiri dari dua persamaan diferensial. Nah, untuk persamaan yang pertama, di situ adalah misalnya di sini adalah perubahan populasi dari predator terhadap waktu. Untuk yang persamaan yang kedua, perubahan populasi pre itu kan mangsa ya, perubahan
populasi mangsa terhadap waktu. Nah, itu nanti bisa kita selesaikan secara bersama-sama karena termasuk satu sistem. Nah, kenapa dia disebut sistem? Karena kedua-duanya ini, kedua persamaan itu tidak bisa berdiri sendiri, iya kan? Hidup dari predator bergantung dari prey. Nah, itu ya, hidup dari predator bergantung dari prey. Nah, bagaimana dengan hidup dari prey? Bergantung nggak dengan predator? Sebetulnya hidup dari prey tidak tergantung dari predator. Tidak secara langsung bergantung dari predator. Tetapi kalau tidak ada predator, nanti prey ini akan berkembang biak dengan tidak terkontrol. Makanya tidak akan terjadi populasi setimbang ketika predatornya sendiri juga makin lama makin punah. Jadi di sini yang kita analisa nantinya adalah kesetimbangan dari sistem yang penting itu. Kesetimbangan dari sistem itu apa? Apabila di situ semua komponennya itu eksis, ya. Ada predator, ada prey, gitu ya. Ada predator, ada prey, sama-sama ada, sama-sama eksis, ya gitu. Tetapi di sini juga eh, tidak artinya itu tidak prey-nya sendiri tidak nol. Kalau prey-nya sendiri nol, predator itu nanti juga akan punah lama-lama. Sama-sama nol, punah nanti, gitu ya. Jadi misalkan ini populasinya, misalkan predator prey-nya itu misalnya di sini populasi singa. Nah, populasi singa itu kan memakan eh, dia eh, memakan misalkan binatang-binatang seperti sapi dan lain sebagainya. Kalau sapinya itu punah, populasi singa juga akan punah, iya kan? Tetapi kalau misalkan populasi singanya itu sudah nggak ada, nah populasi sapi, populasi binatang-binatang itu akan merajalela, tidak ada pemangsanya. Makanya tidak akan terjadi kesetimbangan lingkungan. Nah, seperti itulah nanti eh, intinya apa namanya gambaran dari aplikasi persamaan diferensial itu seperti itu. Memang betul-betul kita perlukan untuk apa? Menyelesaikan persoalan di dunia nyata. Nah, misalkan nanti masalah pegas, gitu juga bisa. Jadi aplikasinya itu nanti aplikasi dari persamaan diferensial itu tidak hanya di bidang biologi, bisa juga di bidang ekonomi, ya, di bidang ekonomi misalnya. Nah, Anda kalau belajar matematika ekonomi, Anda belajar kan mengenai average cost, mengenai fixed cost, nah, mengenai permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran itu yang sebenarnya juga sesuatu fenomena yang berubah, ya kan? Fenomena yang berubah. Nah, kalau dia fenomena yang berubah, sebetulnya sesuai diselesaikan dengan persamaan diferensial. Dan di apa di permasalahan ekonomi kita mengenal demand dan supply. Demand dan supply di sini ada penawaran, ada permintaan. Penawaran dan permintaan pun itu memerlukan kesetimbangan, kesetimbangan pasar agar terjadi transaksi, ya kan? Agar terjadi transaksi, terjadi pertemuan antara demand dan supply. Nah, itu pun sebetulnya aplikasi dari persamaan diferensial. Harus ketemu kesetimbangan nanti titik equilibrium atau titik tetap atau titik kesetimbangan sebutannya. Nah, begitu terjadi itu ada transaksi. Nah, seperti itu. Itu juga merupakan aplikasi persamaan diferensial. Nah, kalau di dalam bidang sosial bagaimana? Bisa nggak aplikasi dari persamaan diferensial itu kita kita terapkan di bidang sosial? Bisa. Bidang sosial itu bidang apa? Misalnya ini masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial itu biasanya juga sebagai contoh saja. Ada masalah kecanduan, itu juga permasalahan sosial ya. Kecanduan gadget, mungkin kecanduan media sosial, kecanduan game online. Nah,
Itu solusinya bisa nggak dengan persamaan diferensial? Bisa. Fenomena itu bisa kita modelkan dengan persamaan diferensial juga. Jangan dikira itu tidak bisa kita selesaikan dengan persamaan diferensial. Bagaimana bagaimana dinamika penyebaran dari penyakit sosial seperti kecanduan merokok kah, kecanduan narkotik, kecanduan apa namanya media sosial, kecanduan belanja online bisa dimodelkan dengan persamaan diferensial, ya kan? Kalau itu eh, di dalam satu sistem terdiri dari beberapa komponen yang berinteraksi. Nah, misalkan di sini saya kecanduan nih, saya sebagai orang, saya belum kecanduan, saya sebagai orang yang rentan terhadap kecanduan belanja online misalnya. Ini hampir semua cewek-cewek begitu ya. Hampir semua perempuan tuh suka belanja. Nah, saya berpotensi di sini berpotensi untuk kecanduan belanja online misalnya yang mempengaruhi saya untuk belanja online, kira-kira siapa? Ada nggak orang lain di sana? Kalau di sini tidak ada yang mempengaruhi, pengaruhnya itu bukan dari orang lain, pengaruhnya adalah dari diri saya sendiri. Nanti bentuknya seperti apa? Persamaan diferensial biasa. Tetapi jika saya kecanduan belanja online ternyata dipengaruhi orang-orang lain, nah, itu nanti jadi sistem persamaan diferensial. Ada orang lain. Misalnya saya di sini disimbolkan sebagai X, orang yang mempengaruhi saya untuk belajar, untuk apa belanja online. Misalnya dia mengajak saya, apa namanya, memaksa saya untuk belanja online. Dia misalnya disimbolkan dengan variabel Y. Di situ bisa kita bentuk sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial yang menyelesaikan apa? Yang menyelesaikan permasalahan bagaimana eh, penyebaran perilaku belanja online. Nah, peran peran dari persamaan diferensial itu bisa sampai ke sana nanti. Nah, selain dari sebetulnya ya solusi dari persamaan diferensial itu sebetulnya peramalan loh. Sebetulnya peramalan juga. Tetapi di sini untuk persamaan diferensial sendiri, sifat peramalannya itu lebih ke deterministik. Berbeda dengan yang peramalan-peramalan yang dengan statistik atau stokastik. Perbedaannya apa? Kalau di persamaan diferensial, itu sifat peramalannya itu nantinya itu bisa diterapkan ke populasi yang jumlahnya besar. Lebih cocok kalau populasinya itu jumlahnya besar, ya. Populasi jumlahnya besar dan untuk waktu yang panjang gitu. Karena di sini kita tidak mengambil sampel. Dalam hal ini ya, kita menganalisanya tidak mengambil sampel. Kalau mengambil sampel di statistik gitu kan biasanya kita mengambil sebagian kecil dari jumlah populasi itu. Kita analisa. Tentunya di sini untuk keakuratan sebetulnya model-model stokastik itu yang lebih akurat daripada model yang deterministik sebenarnya seperti itu ya. Oke, seperti itulah ya gambarannya dari persamaan diferensial. Jadi kita sudah harus tahu tujuan belajar persamaan diferensial itu seperti apa. Percuma jika kita bisa menyelesaikan ini misalnya ada 8 persamaan. Kita bisa menyelesaikan semuanya gampang, bisa dapat A. Tetapi untuk apa? Jika kita dapat A, kita tahu, oh menyelesaikan ini ya, oh nomor 1 sampai dengan 8, gampang menyelesaikan itu. Tetapi kita nggak tahu manfaat untuk nantinya itu, ya percuma saja, kan seperti itu ya. Oke, ini eh, kembali ke ini ya. Di sini misalnya contoh yang pertama, DY per DX sama dengan X plus 2. Nah, ini. Kemudian ada contoh berikutnya. Di sini D kuadrat Y
per dx kuadrat plus 5 dy per dx plus 6 sama dengan 0. Nah, ini juga bentuk dari persamaan diferensial. Nah, tetapi di sini ordernya orde 2. Orde 2 ya di sini ya. Orde 2. Nah, sekarang simbol dari persamaan diferensial itu bukan hanya dy per dx ya. Bukan hanya dy per dx, bisa juga disimbolkan dengan y aksen biasanya seperti ini. Artinya, jika nanti ketemu di satu referensi ya, di satu referensi ada yang menulisnya itu y aksen. Ada di referensi yang lain nulisnya dy per dx, itu maknanya sama ya. Jadi di sini x y aksen sendiri di sini sebetulnya juga bisa dituliskan dy per dx. Itu ya. Plus y sama dengan 6. Nah, itu juga bentuk penulisan persamaan diferensial. Nah, kemudian ada juga yang ini. Y, y aksen 3. Nah, aksen 3 plus 2 y aksen 2 kuadrat plus y aksen sama dengan cos X. Nah, ini juga bentuk penulisan persamaan diferensial. Ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui di sini ya. Nah, persamaan diferensial itu ada variabel terikat dan ada variabel bebasnya juga, ya, variabel bebasnya atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat itu. Nah, dalam hal ini misalnya di contoh yang pertama, di sini variabel terikatnya kira-kira yang mana? Variabel terikatnya yang Y. Variabel terikatnya itu yang Y. Artinya di situ variabel yang dependent atau terikat. Nah, di sini adalah Y. Variabel bebasnya atau variabel independennya itu X, gitu ya. Jadi perubahan Y itu dipengaruhi oleh X, maksudnya seperti itu. Ini juga demikian untuk yang kedua sama juga. Yang kedua ini variabel terikatnya Y, variabel bebasnya X. Ini juga sama ya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Yang keempat, variabel bebasnya X, variabel terikatnya Y. Nah, kemudian untuk contoh yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, saya kira sama ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini yang ketujuh, kok itu kok muncul simbol seperti ini. Nah, simbol ini dibacanya do. Nah, ini ya, do Z per do X. Kenapa kok muncul itu? Kira-kira tahu nggak alasannya? Kenapa ada muncul simbol do di dalam persamaan diferensial? Tidak hanya D, ya, tidak hanya D. Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Bisa menjawab? Nah, do itu muncul. Nah, karena di sini uh, ada pertama dulu ya, ada persamaan diferensial biasa, ya, ada persamaan diferensial parsial. Nah, ada persamaan diferensial biasa yang di situ kalau persamaan diferensial biasa dia variabel bebasnya itu hanya satu. Tetapi kalau persamaan diferensial parsial itu eh, ada lebih dari satu variabel bebas yang mempengaruhi. Itu ya. Jadi di sini perhatikan di contoh yang ketujuh ini. Do Z per do X. Itu artinya Z-nya sendiri itu sebetulnya dua variabel. Do Z itu adalah dua variabel. Z-nya sendiri itu adalah sebetulnya merupakan suatu variabel atau suatu fungsi dalam XY. Fungsi dalam XY bisa diturunkan terhadap X, juga bisa diturunkan terhadap Y. Ya, jadi di sini sebetulnya ada dua variabel bebas. Ya, ada dua variabel bebas. Nah, kalau dalam hal ini do Z
per do X. Berarti di sini variabel bebasnya itu X dan Y, variabel bebasnya ya. Kalau variabel terikatnya di sini Z, gitu. Jadi ada. Nah, sekarang terkait dengan itu, kenapa bisa muncul ya persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial ini? Nah, ini kalau kita betul-betul berpikir ya, betul-betul berpikir, jadi fenomena di dunia nyata. Nah, fenomena di dunia nyata itu kadang itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja yang mempengaruhi. Nah, misalkan tadi perubahan populasi. Perubahan populasi dipengaruhi oleh waktu. It's okay, satu variabel yang mempengaruhi. Tetapi terkadang satu perubahan itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, bisa lebih dari satu faktor, ya kan? Nah, misalnya eh, misalkan perubahan apa yang kira-kira dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Misalkan di sini eh, perubahan perasaan. Nah, perubahan perasaan. Nah, perubahan perasaan di sini coba perubahan mood ya, perubahan mood, perasaan kita. Nah, biasanya itu dipengaruhi oleh apa? Nah, dipengaruhi oleh waktu juga barangkali ya. Misalnya ini interaksi dari dua orang gitu ya. Interaksi dari dua spesies, misalnya dua spesies dua orang. Nah, dipengaruhi oleh apa? Biasanya juga dipengaruhi oleh waktu, intensitas waktu ketemu. Semakin sering kita ketemu, ya kan? Ya semakin kuat perasaan kita kan seperti itu, ya kan? Dipengaruhi oleh waktu. Nah, terkadang interaksi antara dua orang atau dua spesies juga dipengaruhi tidak hanya waktu loh, jarak. Nah, semakin dekat jarak, nah ya kan, semakin dekat jarak itu juga bisa memperkuat apa? Memperkuat interaksi dua individu, iya kan? Jaraknya lebih dekat. Nah, misalnya intensitas waktu ketemunya lebih sering. Nah, berarti dua variabel yang mempengaruhi jarak dan waktu. Nah, jika terjadi fenomena di dunia nyata seperti itu, solusinya cukupkah dengan persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial elementer? Tidak, tidak cukup lagi. Karena dipengaruhi oleh dua variabel, lebih dari satu variabel. Nah, disitulah kemudian muncul persamaan diferensial parsial. Nah, kalau di dunia nyata misalnya ini perubahan perasaan. Kalau perasaan kita simbolkan dengan P misalnya di situ ya. Di situ nanti simbolnya adalah do P per gitu ya. Do misalnya itu waktu time. Do T misalnya jaraknya S. Do T kali do S. Bisa seperti itu. Ya, karena sebetulnya kalau persamaan diferensial parsial itu doset bukan hanya ke do X seperti ini, bisa seperti ini. Misalnya doset per do X bisa, doset per do Y bisa, doset per do X kuadrat bisa, doset per do Y kuadrat bisa, doset per do X do Y bisa. Seperti itu, ya. Itu persamaan diferensial parsial. Nah, simbolnya do ya, bukan bukan D lagi. Nah, kemudian ini juga masih persamaan diferensial parsial ya, yang 8 ini. Do kuadrat Z per do X kuadrat. Nah, plus do kuadrat Z plus do Y kuadrat. Nah, ini persamaan diferensial parsial juga. Ya, nah itu bedanya persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial parsial. Nah, simbol untuk persamaan diferensial parsial itu juga bisa biasanya Y, misalkan Y gini ya, Y kemudian di bawahnya sini ditulis X kecil seperti indeks, gitu ya. Do, itu artinya do Y per do X. Gitu ya, itu simbol lain jika nanti Anda menemukan referensi yang lain gitu.
Oke. Nah, ini ada apa lagi? Ada ini. Nah, oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, sekarang di sini ada penjelasan. Suatu persamaan diferensial disebut persamaan diferensial biasa jika dalam persamaan diferensial terdapat satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Seperti yang tadi ya, Y adalah variabel tak bebas atau variabel terikat atau variabel dependent. Nah, kemudian ada variabel bebas atau independen. Di situ X yang tadi itu ya, di contoh yang sebelumnya. Nah, suatu PD disebut PD parsial jika dalam PD terdapat lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Nah, tingkat atau order dari PD ditentukan oleh tingkat derivatif tertinggi dalam PD tersebut. Tingkat itu disebut juga dengan order. Nah, kalau pangkat itu derajat dari PD pangkat dari derivatif tingkat tertinggi setelah PD tersebut ditulis dalam bentuk polinomial dalam derivatif. Nah, kita lihat sekarang. Kalau tingkat itu order. Nah, order kita perhatikan dulu definisinya. Nah, di sini tingkat atau order dari PD ditentukan oleh tingkat derivatif yang tertinggi dalam PD tersebut, ya. Tingkat derivatif tertinggi. Kalau pangkat, nah pangkat PD adalah pangkat dari derivatif tingkat tertinggi. Setelah PD tersebut dituliskan dalam bentuk polinomial dalam derivatif. Jadi gini kita perhatikan lagi sekarang. Nah, sekarang saya tanya yang pertama. Nah, di sini eh, PD-nya ini orde berapa? Orde berapa? Orde 1, Ibu. Orde 1. Pangkat? Pangkat berapa? Angkat 1, Pangkat Ibu. 1, Ibu. Orde 1, pangkat 1. Betul. Yang kedua? Orde 2, Ibu. Orde 2. Pangkat? Angkat 2. Orde 2, pangkat? Angkat 2, Ibu. Orde 2, pangkat 2. Betul? Pangkat 1, Bu. Kenapa dia pangkat 1? Nah, coba. Ordenya orde 2. Kalau pangkatnya, pangkat berapa kalau ini? Orde 2, pangkat? Coba perhatikan yang ini tadi. Kalau pangkat, nah, pangkat dari derivatif tingkat tertinggi setelah PD tersebut ditulis dalam bentuk polinomial dalam derivatif. Nah, kalau tingkat atau orde, nah di situ adalah ini ya, ditentukan oleh tingkat derivatif tertinggi dalam PD tersebut. Kalau orde itu misalkan orde 2. Misalkan Y aksen 2. Y aksen 2 atau D D kuadrat Y per DX kuadrat. Berarti dia merupakan tingkat 2 atau orde 2.
Nah, tetapi pangkatnya itu dilihat dari orde yang tertinggi ya. Orde tinggi pangkatnya itu berapa. Jadi kayak kalau ini berarti sebetulnya yang kedua ini eh, untuk pangkat ya. Jadi dia kan pangkat 1. Ya, pangkat 1 ya berarti ya di sini. Pangkat 1 karena sebetulnya di sini orde 2 tetapi pangkatnya 1. Pangkat itu adalah orde yang tertinggi kemudian dipangkatkan. Seperti itu. Nah, kalau yang ini berarti sebetulnya yang 2 ini eh, orde 2 pangkatnya kan berarti 1, tidak dipangkatkan lagi kan di sini gitu. Nah, sekarang yang ketiga ini orde berapa? Orde 1. orde 1. Pangkat Pangkat 1, Ibu. pangkat 1. Oke. Yang keempat orde berapa? Orde 3. Orde 3. Pangkat Pangkat 1, Ibu. 1. pangkat Pangkat 1, 1. Ibu. Why? Kenapa pangkat 1? Karena yang orde tertingginya pangkat 1, Ibu. Oke, karena orde yang tertinggi ini kan orde yang tertinggi kan yang Y aksen 3 ya. Y aksen 3 itu orde yang tertinggi. Pangkatnya 1. Jangan sampai salah nanti apa misalkan di sini ambigu oh dengan ini ya membingungkan. Oh ini jangan orde 2. Kalau yang ini Y ini kan plus 2 Y Y aksen 2, kemudian kalau di sini memang pangkat 2 gitu ya. Pangkat 2, tetapi di sini kan bukan orde yang tertinggi. Nah, yang tertingginya itu pangkat 1, berarti di sini tetap pangkat 1. Nah, yang kelima coba yang kelima orde berapa, pangkat berapa? Orde Orde 2, Orde 2, 2, Ibu. Bu. Orde 2, betul. Pangkat Pangkat 2. pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di Y aksen 2-nya itu nanti pangkat 2, Ibu. Karena di situ kan akar ya, berarti kedua sisi di situ biar hilang ya akarnya, di situ kita pangkatkan 2, gitu ya. Kalau dipangkatkan 2, berarti di situ akarnya hilang, berarti otomatis di sini untuk Y aksen 2 itu nanti kan dipangkatkan 2. Maka di situ orde 2 pangkat 2. Gitu ya, paham ya? Nah, yang keenam, nomor 6. Nomor 6 bagaimana? Orde 1, Bu. Orde 1. Pangkat Pangkat 2, Ibu. Oke, karena apa? Di situ dikalikan ya. Dikalikan dengan Y aksen ya di sini ya. Berarti akan ada eh, Y aksen kuadrat gitu. Oke. Nah, kemudian di sini untuk yang 7. Nomor 7, orde berapa, pangkat berapa? Orde Orde 1, Bu. pangkatnya dilihat dari yang Z, Pangkatnya pangkat 1, Bu. pangkat 1. Yang nomor 8, Nomor 8 itu orde 2, Bu. orde 2. Pangkatnya Pangkat 1, Bu. 1. Oke, betul ya. Selanjutnya di sini nah perhatikan persamaan berikut. Nah, selanjutnya ya. Y sama dengan A cos X plus B sin X, di mana A dan B konstanta sebarang. Jika diturunkan 2 kali, diperoleh dy per dx sama dengan min A sin X plus B cos X.
D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min A cos X min B sin X. Konstanta A dan B dieliminasi dari 3 persamaan sebagai berikut. Nah, ini nanti ya mungkin karena ini sudah jam 9, saya ada kegiatan gitu ya, jadi mohon maaf ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya mengenai solusi umum dan solusi khusus dari persamaan diferensial. Yang pertama adalah persamaan diferensial yang ordo 1 pangkat 1 dulu, gitu ya. Untuk pertemuan hari ini, kira-kira ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke, jika tidak ada, mohon maaf ya untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini, gitu ya. Nanti untuk file PPT-nya nanti saya share. Ini kan kita sudah punya ini ya, sudah punya kelas di Teams ya. Ya, Ibu. Ya, nanti saya share di sana ya bersama dengan RPS-nya. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tapi masih dalam minggu ini ya berarti ya untuk menggantikan minggu yang lalu ya. Ya, Ibu. Nanti Hari ya, hari Jumat, Ibu. hari Jumat. Oke, baik. Nanti kita diskusikan lagi ya fix waktunya ya. Oke, terima Ibu. kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama.